Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmatul Maula. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang fikih dan sumber hukum Islam. Nah, kita masuk pembahasan fikih dulu. Apa sih fikih itu? Nah, fikih secara bahasa berasal dari kata faqaha yufaqihu faqahan, yang artinya pemahaman. Nah, sedangkan secara istilah, fikih adalah ilmu yang mempelajari hukum-hukum syariat Islam dalam berbagai aspek kehidupan. Nah, selanjutnya ada sumber hukum Islam. Sumber hukum Islam yang pertama yaitu Al-Quran. Al-Quran adalah kalam Allah yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW. Al-Quran juga merupakan hujjah atau argumentasi kuat bagi Nabi Muhammad. Kemudian yang kedua yaitu adalah hadis. Hadis adalah sumber ajaran Islam yang kedua setelah Al-Quran, yang mencakup perkataan, perbuatan, dan segala keadaan Nabi Muhammad SAW. Nah, yang ketiga yaitu ada ijma. Ijma adalah kesepakatan seluruh mujtahid kaum muslimin mengenai suatu hukum syariah setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Kemudian sumber hukum Islam yang keempat yaitu ada qiyas. Qiyas adalah menetapkan suatu perkara yang belum ada ketentuannya berdasarkan perkara lain yang sudah ada ketentuannya dengan dasar kesamaan ilat. Nah, kemudian fikih ini mempunyai 4 madhab. Nah, mari kita mengenal dan memahami fikih menurut 4 madhab. Yang pertama yaitu ada madhab Hanafi. Nah, madhab Hanafi ini didirikan oleh Abu Hanifah, dan madhab ini dikenal sebagai madhab yang lebih menekankan penggunaan qiyas dan roy dalam penetapan hukum. Madhab ini juga menggunakan ijma sebagai salah satu sumber hukum. Contoh, dalam masalah zakat, madhab Hanafi memiliki ketentuan yang lebih spesifik tentang harta yang wajib dizakatkan. Kemudian, madhab yang kedua yaitu madhab Maliki. Madhab Maliki ini didirikan oleh Malik bin Anas, dikenal sebagai madhab yang lebih menekankan pada hadis dan sunan Rasulullah SAW. Madhab ini menggunakan qiyas, ijma, dan roy sebagai sumber hukum, namun dengan prioritas pada hadis dan sunnah. Nah, contohnya dalam masalah jual beli. Nah, kemudian madhab yang ketiga yaitu madhab Syafi'i, yang didirikan oleh Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Nah, madhab ini dikenal sebagai madhab yang paling banyak diikuti di Indonesia, dengan menggunakan Al-Quran, Sunnah, Ijma, dan Qiyas sebagai sumber hukum. Contoh dalam madhab Syafi'i yaitu dalam masalah sholat. Madhab Syafi'i memiliki ketentuan yang lebih spesifik tentang gerakan-gerakan sholat. Kemudian madhab yang keempat yaitu ada madhab Hambali, yang didirikan oleh Ahmad bin Hanbal, dan madhab ini dikenal sebagai madhab yang lebih menekankan pada Al-Quran, Sunnah, dan Ijma. Madhab ini juga menggunakan qiyas dengan lebih hati-hati dan terbatas. Nah, selanjutnya yaitu urgensi mengenal dan memahami fikih 4 madhab. Yang pertama ada pedoman hidup yang jelas. Nah, memberikan pedoman hidup yang jelas dalam berbagai aspek kehidupan, mulai dari ibadah, muamalah, hingga kehidupan keluarga. Yang kedua ada pemahaman mendalam tentang Islam. Pemahaman ini dapat memahami lebih dasar hukum-hukum Islam yang bersumber dari Al-Quran dan hadis, serta bagaimana para ulama melakukan ijtihad untuk menetapkan hukum. Yang ketiga yaitu perkaya, pemahaman, dan toleransi. Nah, pemahaman dan toleransi ini menunjukkan pentingnya toleransi dalam menghadapi perbedaan pendapat. Yang keempat yaitu penyelesaian masalah. Nah, dengan mengenal fikih menurut 4 madhab ini bisa menawarkan solusi terhadap berbagai masalah yang dihadapi umat Islam dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang kelima yaitu mengembangkan keterampilan berpikir secara kritis, analis, dan pemecahan masalah. Nah, yang terakhir yaitu memperdalam keimanan. Nah, memperdalam keimanan ini dapat memperkuat iman
dan meningkatkan kualitas ibadah umat Islam. Nah, teman-teman, tadi kita udah membahas pengertian fikih, sumber hukum Islam, serta urgensi mengenal dan memahami fikih menurut 4 mazhab. Nah, teman-teman udah pada paham atau belum nih yang udah saya jelaskan tadi? Jika belum paham atau ada yang mau ditanyakan, silahkan tulis di kolom komentar ya. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.